Buat penggemar kesebelasan top Eropa dan berada ribuan kilometer jauhnya dari kota mereka berasal, pramusim bisa menjadi berkah. Karena kesebelasan top Eropa bisa saja mengunjungi negara asal penggemar tersebut saat melakoni pertandingan pramusim. Momen pramusim bisa menjadi saat yang tepat bagi penggemar untuk berada lebih dekat dengan klub yang mereka dukung. Akan tetapi buat para pemain, masa pramusim agaknya bukan saat yang menyenangkan. 2-3 bulan jeda antar kompetisi mestinya dipakai untuk melepas penat dari sepak bola. Soalnya, selama 9-10 bulan, mereka habiskan hanya untuk bertanding. Klub biasanya memberikan libur pada bulan Juni dan meminta pemain kembali pada bulan Juli, kecuali jika ada turnamen antar negara di jeda libur tersebut, seperti Piala Eropa atau Piala Dunia. Kalau turnamen antar negara digelar, bukan tidak mungkin pemain akan mengalami kebosanan dan kehilangan gairah bermain. Yang paling parah tentu bisa menderita cedera karena kelelahan. Hal ini dirasakan Yaya Toure saat bicara pada Sky Sports pada 2015 lalu. Ia bilang kalau pramusim bukanlah sesuatu yang begitu ia sukai. Namun kami membutuhkannya karena kami harus bersiap dengan baik menghadapi musim yang panjang. Jelas asisten pelatih Olympique Donetsk ini. Meski terlihat mengganggu waktu istirahat, akan tetapi pertandingan pramusim justru menjadi fondasi bagi fisik mereka untuk melakoni 40 pekan penuh bermain sepak bola. Dengan kemajuan teknologi, sesi latihan kini bisa difokuskan pada area mana pelatih ingin memaksimalkan pemainnya. Di tempat latihan, pelatih berusaha mereplikasi apa yang akan dilakukan pemain nantinya di pertandingan yang sebenarnya. Misalnya, latihan dengan intensitas tinggi di mana pemain melakukan aksi yang mengeluarkan energi dengan cepat dan kuat, seperti sprint, melompat, menendang secara terus-menerus. Buat pemain, latihan dengan cara seperti ini memudahkan mereka melakukan hal yang sama di pertandingan yang sebenarnya. Latihan pramusim menjadi penting, karena saat musim sudah berjalan, sulit bagi pelatih untuk meningkatkan kondisi fisik pemain. Soalnya ada terlalu banyak pertandingan yang membuat pemain lebih banyak melakukan sesi pemulihan ketimbang peningkatan fisik. Ini yang membuat latihan pramusim dibuat sedemikian rupa agar pemain mencapai puncaknya saat kompetisi bergulir. Pramusim adalah kesempatan bagus untuk membebani pemain melakukan sesi latihan 2 kali lipat untuk memberikan mereka kondisi fisik yang superior. Anda punya waktu 6 minggu untuk membuat semua pemain bugar. Setiap pemain itu berbeda, jadi mereka harus punya rencana pelatihan yang tepat dan pola makan yang berkembang dengan kecepatan yang tepat, kata pelatih kebugaran Michael Watts. Akan tetapi semuanya jadi berbeda bila klub melakukan tur pramusim atau pemusatan latihan. Namun Watts menyebut setiap pelatih kebugaran punya caranya tersendiri untuk menyiasati hal ini. Apalagi latihan pramusim juga unik. Meski berlatih tanpa henti, tapi pemain melakukannya di luar tempat latihan mereka sebelumnya, berlatih di cuaca yang bagus, dan semua pemain berusaha menjadi yang terbaik agar dipilih oleh manajer. Mantan penyerang Burnley, Paul McFay, menyebut kalau ia sangat membenci pramusim. Tapi itu adalah waktu paling kritis di musim itu. Pramusim bisa berdampak pada setiap bagian dari kompetisi. Anda mendorong tubuh Anda pada batasnya, memeras setiap tetes energi dari tubuh. Di beberapa pagi saat Anda bangun, Anda seperti merasa dipukuli oleh pemukul bisbol, kata McFay. Di luar latihan keras yang dilakukan para pemain, tapi sebagai profesional, mereka sadar betul pentingnya latihan pramusim. Selain itu, toh mereka juga melakukannya bersama teman-teman mereka yang lain. Skuad juga bisa lebih kompak dengan kebersamaan macam ini. Akan tetapi hal itu agaknya hanyalah teori. Karena menurut McFay, banyak pemain yang tak merasa kalau pramusim adalah saatnya untuk menguatkan ikatan di dalam tim. Mereka menjadikan pramusim untuk saling berkompetisi. Siapa yang paling kuat secara fisik dan mental. Alpha males amatlah kompetitif. Mereka ingin finish pertama dalam segala hal. Mereka yang lemah, menyerah dan melakukan sesedikit mungkin. Mereka berhenti 1 yard sebelum garis finish. Namun, berlari lebih ekstra sepanjang pertandingan akan menjadi pembeda antara menang dan kalah. Ini yang dimaksud dari kekuatan mental. Soalnya pemain yang siap untuk menjalani musim justru tak ingin kehilangan semenit pun sesi latihan. Mereka ingin menunjukkan pada manajer kalau mereka layak ada di skuad utama. Meski hanya pertandingan uji coba, tapi pertandingan pramusim amatlah ditakuti oleh manajer. Soalnya hasil buruk akan membuat penilaian dari pemilik klub pada mereka menjadi berubah.
Ditambah lagi, tim akan menjalani musim yang lambat karena secara kebugaran mereka tertinggal. Latihan pramusim yang terlambat bisa membuat pemain lebih rentan cedera karena mereka belum mengondisikan tubuhnya dengan tepat. Jadi sudah tahu kan betapa pentingnya latihan pramusim?